Kenalin, nama aku Safa Nabila Sri dengan ujung NIM 089. Aku dari kelompok 20. Kali ini aku nggak sendiri, bersama rekan-rekan aku ada... Halo guys, kenalin nama aku Anissa Agustin dengan ujung NIM 085. Nah, aku ada satu lagi nih rekanku. Hai, aku Farah Maharani Divya Putri dengan ujung NIM 043. Nah, di sini kami akan menjelaskan alat industri. Salah satu alat industri kimia yaitu airlock feeder. Nah, penasaran kan? Happy watching! Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang airlock feeder. Nah, di mana rotary valve ini adalah perangkat pengatur aliran yang digunakan untuk mengarahkan atau mengontrol aliran material cairan itu dalam berbentuk gas atau cairan dalam sistem pemrosesan. Nah, di mana rotary valve ini juga disebut sebagai airlock atau pengunci kedap udara, di mana dikarenakan sering digunakannya dalam sistem pengangkutan pneumatik. Nah, untuk menjaga segel kedap udara sekaligus untuk membiarkan material melewatinya, itu biasa sebagai rotornya itu sebagai feeder dalam aplikasi utamanya itu yang berfungsi untuk mengukur dan memasukkan material di dalam suatu sistem tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari airlock feeder. Yang pertama itu kelebihannya itu bisa memfasilitasi kontrol aliran material dan gas itu stabil. Yang kedua itu mempertahankan isolasi bahan padat, padatan buk itu secara efisien. Yang ketiga itu kecepatan putarannya itu dapat disesuaikan. Yang keempat itu daya tahan dan perawatannya itu harus minimal. Untuk kekurangannya itu di mana itu rotary valve itu mengalami penurunan tekanan yang signifikan. Yang kedua itu kurang umum untuk aplikasi yang cair. Yang ketiga itu bahan korosif dan abrasif itu menyebabkan keausan pada alat tersebut. Oke, di sini aku bakal ngejelasin jenis-jenis dari rotary airlock valve tersebut. Nah, di mana yang pertama itu ada blow-through rotary airlock valve, di mana juga dikenal dengan istilah sistem pneumatik. Nah, di sini sistem pengangkutannya itu material ditiup melalui katup dengan bantuan aliran udara ataupun gas. Kemudian yang kedua, ada standard duty rotary airlock valve, di mana umumnya digunakan untuk aplikasi serbaguna. Terdapat perbedaan tekanan standarnya dan karakteristik material yang umum. Lalu yang ketiga ada heavy duty rotary airlock valve, di mana dirancang untuk menangani material yang lebih abrasif dan dirancang untuk konstruksi yang lebih kuat. Lalu yang keempat ada quick clean rotary airlock valve, di mana dirancang untuk pengaplikasian yang memerlukan pembersihan dan sanitasi yang sering. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari si rotary valve atau airlock feeder ini. Nah, jadi rotary valve ini akan mentransferkan bahan material dari hopper ke conveyor, di mana hopper sebagai inlet dan conveyor sebagai outlet. Dan cara kerjanya yaitu bahan material akan ditransferkan oleh rotor dengan kecepatan dan kuantitas tertentu sesuai dengan perancangan dari rotor itu sendiri. Berikutnya tools of thumb, ya, di mana panduan memilih merancang alat agar rotary airlock valve-nya ini berjalan optimal dan tahan lama dalam kondisi operasi apapun. Yang pertama, dari material yang akan diangkut, kita harus mempertimbangkan tingkat abrasivitas, kadar air, dan ukuran partikel untuk mencegah masuknya udara dan terjadi pengeringan. Yang kedua, ada pemilihan rotor. Untuk mencegah kebocoran udara, kita membutuhkan diameter rotornya sekitar 0,15 mm. Selain dari itu, sebaiknya pengisian rotor 10-15% dari volume kantong rotor agar menjaga kecepatan aliran udara. Yang ketiga ada laju aliran, harus sesuai dengan materialnya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya perawatan. Yang keempat, penurunan tekanan. Penurunan tekan tinggi ini mengurangi efisiensi sistem dan meningkatkan biaya energi, sehingga dirancang sebaiknya perbedaan tekanannya sekitar 15 pounds per square inch tergantung pada spesifikasi. Yang kelima ada jenis sistem pengangkutan pneumatiknya ini, tergantung pada sistem fase yang kita gunakan. Seperti ini contohnya melalui drop truck untuk biji-bijian. Dan yang terakhir adalah perawatan dan perbaikan, di mana kita harus periksa rotary valve secara rutin, khususnya bagian rotor, seal, dan bantalannya agar memastikan tidak ada kehausan yang dapat mengganggu operasi kerja.
Nah, berikut contoh perancangan airlock feeder atau rotary valve-nya ini pada mesin pengumpan biji jagung. Berikut desain dan komponennya. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama adalah proses pembuatan bodi rotary valve-nya ini. Berikut urutan proses dan desainnya. Lalu yang kedua, ada proses pembuatan tutup rotary valve-nya. Berikut urutan proses dan desainnya pula. Yang ketiga, ada proses pembuatan rotornya. Berikut urutan proses dan desainnya juga. Yang keempat, proses pembuatan venturi. Tertera seperti pada gambar. Lalu yang terakhir ada proses pembuatan nozzle, berikut urutan proses dan desainnya pula. Nah, untuk itu inilah hasil perancangan alat airlock feeder atau rotary valve ini sebagai mesin pengumpan biji jagung merupakan salah satu aplikasi perancangannya. Kesimpulan dari airlock feeder ini adalah airlock feeder atau rotary valve itu adalah alat penting dalam industri kimia untuk mengatur aliran material dalam sistem pneumatik. Nah, dengan segel kedap udara, alat ini juga tersedia di berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan memiliki keunggulan dalam menjaga aliran material yang stabil, meskipun bisa mengalami penurunan tekanan dan keausan pada komponen tersebut. Desain alat ini dipertimbangkan karakteristik material dan efisien aliran agar mendukung proses industri secara optimal. Nah, sekian pemaparan materi dari kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and